Oke, Bapak Ibu, kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, mungkin Bapak Ibu bisa on cam dulu. Bagi yang off cam ada kendala, tidak masalah. Bagi yang tidak ada kendala, mungkin bisa on cam. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum perkuliahan dimulai, di sini saya sebagai tutornya perkenalkan, nama saya Jody Hardika. Sedikit background pendidikan saya S1-nya itu di tahun 2017 di Universitas Negeri Padang. Itu saya mengambil jurusan Teknologi Pendidikan dan saya tamat di tahun 2022 S1-nya. Kemudian saya menyambung lagi S2 saya di tahun 2022 masih di kampus yang sama di Universitas Negeri Padang. Jurusannya masih sama, Teknologi Pendidikan. Di tahun 2024 saya tamat. Untuk sekarang saya sedang juga mengambil S3, baru masuk di semester ini, semester 1 di Universitas Negeri Malang dengan jurusan Teknologi Pembelajaran. Dan saya asli di Sumatera Barat, orang Padang. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan kepada materi, mungkin saya ambil absensinya terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu silakan perkenalkan diri, asalnya dari mana, kemudian kegiatannya sekarang apa, dan sekarang sudah semester berapa gitu. Oke Bapak Ibu, saya absensi terlebih dahulu. Muhammad Iza, ada? Tidak ada. Salma Safitri, tidak ada. Prisma Elida. Ada Pak. Oh, Salma Safitri Salma. ada. Oke, silakan perkenalkan dirinya. Ada Pak. Oh, iya. Oh. Sibuk. Oke, Salma Safitri, mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita saling kenal di dalam kelasnya. Yang kan perkenalan. Iya, perkenalkan saya Salma Safitri Pak dari Prodi Sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Sekarang sudah semester 8. Terima kasih Salma. Asalnya dari mana? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Baik, terima kasih. Risma Elida, ada? Tidak ada. Rizky Ayu Dwi Saidah. Rizky Ayu ada? Oke, silakan perkenalkan dirinya. Maaf, Mbak Rizky, belum ada suara. Oke, mungkin karena kendala di mic ya. Hadir ya, Rizky Ayu Dwi Saidah. Oke, kita selanjutnya Geral Michelle Andrew. Ada orang? Oke, tidak ada. Sela Okriva. Osriva. Ada orangnya? Tidak ada. Ina Kusunawati. Maaf, Ina Kusumawati. Ada orangnya? Tidak ada. Ria Melinda. Oh, Ina ada. Silakan Ina diperkenalkan dirinya.
Oke, mungkin ada kegiatan di luar. Hadir ya, Ina Kusumawati, Ria Melinda. Oke, silakan Ria diperkenalkan dirinya. Maaf Ria, tidak ada suara. Oh, baik. Benar. Oke, udah ada suaranya. Udah ada ya? Udah. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ria Melita. Saya berasal di sastra Inggris bidang manajemen. Sekarang sudah semester 6 dan saya berasal dari Lampung. Terima kasih. Dari Lampung ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Ria. Oke, Rahmat Fauji Latif. Ada yang, izin tadi ya di grup. Bentar. Naya Iman Kahesa. Naya ada? Naya Iman. Hadir. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Nama saya Naya Iman Kahesa, Prodi Sastra Inggris semester 6 Oke, baik. Dari mana asalnya Mbak Naya? dari Jogja, Pak. Oke, dari Jogja. Andi Fitri Yuliana. Ada? Tidak ada. Oke. Kartika Sari. Hadir, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Pak. Teman-teman semuanya, perkenalkan. Nama saya Cartika Sari dari PG PAUD semester 6. Saya asal dari Bandung. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kartika Sari. Selanjutnya Gita Listianti. Ada? Ada Mbak Gita? Ada. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Gita Listianti, saya dari Prodi PG PAUD semester 6, asal saya dari Dari mana tadi Mbak Gita? Kalimantan Tengah, Pak. Oke, Kalimantan Tengah. Oke, selanjutnya Matilda Idang. Ada? Selamat sore, Pak. Ada, Pak. Oke, baik. Silakan perkenalkan dirinya, Ibu. Lengkap saya, Matilda Idang, Prodi PG PAUD semester 6, asal dari Nusa Tenggara Timur, Florida. Lumayan jauh ya, Ibu. Dari Sumbar itu jaraknya. Di bawah kaki Gunung Leutobi. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya Haryani Dwi Prihandini. Ada Mbak Haryani? Ya, sebentar, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haryani Dwi Prihandini, jurusan PG PAUD semester 6, Mojokerto, Jawa Timur. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya Mahfudloh. Ada? Ada orangnya? Ada. Oh, silakan Ibu. Kayaknya lagi ada kegiatan juga ini. Oke, mungkin kita skip dulu. Delsa Anggreni. Delsa ada? Delsa tidak ada. Ada, Pak. Ada? Pak. Oke, silakan Ada. Mbak Delsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Delsa dari PG PAUD, Pak, semester 6 dari Yogyakarta. Dari Jogja. Ya. Oke. Adela Nur Putri. Silakan Mbak Adela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Nur Putri dari Prodi Sastra Inggris bidang minat penerjemah semester 6 dari Kalimantan Timur.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Adela. Selanjutnya Bonaventura. Ada sepertinya. Selanjutnya Giovanni. Giovanni Marciano. Oke, tidak ada. Lani Nurhayati. Tidak ada. Oh iya Pak, Ada. ada. Oke, silakan Mbak Lani. Perkenalkan, nama saya Lani Nurhayati, prodi Sastra Inggris. Saya berasal dari Bandung. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lani. Selanjutnya Putri Putri. Putri ada? Oke, silakan Mbak Putri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Putri Febri Fadila. Saya dari Prodi Sastra Inggris bidang penerjemah. Saya sekarang semester 7 asal Depok. Oke, asal Depok. Selanjutnya Nadita Lutfiah. Saya Pak hadir. Oke, silakan Mbak Nadita. Saya Nadita Lutfiah Raharjo dari Prodi Sastra Inggris bidang minat penerjemah daerah Bogor. Sekarang saya sudah semester 6. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadita. Yang terakhir Sabita Nurmalina. Ada? Sabita Nurmalina? Oke, silakan Mbak Sabita. Maaf Mbak, nggak ada suara. Suaranya belum connect. Oh, belum kedengaran. Oke, sepertinya ada masalah di bagian mic-nya. Saya buatkan saja hadir. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di tuet pertama ini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak koordinasi dulu dengan Bapak Ibu untuk mengambil jadwal tuetnya, karena jadwal tuetnya sudah diatur oleh UT pusatnya langsung. Jadi saya mengambil jam ini gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Pada pertemuan hari ini kita membahas dari materi sesi 1, 2, dan 3. Sebentar saya screen dulu. Kelihatan Bapak Ibu untuk Kelihatan sesi. saya. Oke, sudah kelihatan ya. Iya. Udah Pak, kelihatan Pak, ada. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum perkuliahan dimulai, sepertinya ini saya lihat ada 2 jurusan dari pendidikan guru usia dini sama bahasa Inggris. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kita belajar tentang bagaimana membangun ekosistem pembelajaran secara digital. Tentunya Bapak Ibu pasti sudah membaca dari modul yang sudah diberikan oleh UT. Itu dari modul 1, kalau tidak salah 2, dan modul 5, kalau tidak salah ya, modul 5. Itu membahas tentang bagaimana membangun ekosistem pembelajaran digital. Nah, pada tuet pertama ini saya akan menjelaskan, mungkin hanya coba mengulang lagi ya gitu. Karena Bapak Ibu pasti sudah membaca juga beberapa materi yang sudah diberikan UT, termasuk dari materi inisiasi yang sudah di LMS, itu mungkin sudah Bapak Ibu baca. Di sini saya cuma mengulang kembali untuk menguatkan atau nanti ada yang bertanya terkait materi kita hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, dalam membangun ekosistem pembelajaran digital ini ada beberapa tahap, mulai dari tahap
analisis kebutuhan, kemudian bagaimana merancangnya, kemudian ada beberapa model yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan media pembelajarannya. Nah, dalam membangun media pembelajaran berbasis online ini atau digital ini, kita harus tahu dulu mengapa dan apa. Gitu kita harus menggali dulu esensinya seperti apa, karakteristik dari siswa yang seperti apa, dan juga fungsi dari bahan pembelajaran berbasis online yang kita buat ini. Kemudian baru kita merancangnya ini dengan ada model pengembangan. Sejauh yang saya tahu ada beberapa model pengembangan, mulai dari AD, kemudian ada 4D, Dig and Carry, kemudian dari Board Angle. Tetapi pada penjelasan pada ini, saya hanya menjelaskan satu model pengembang saja, yaitu model pengembangan AD. Nah, dalam mode pengembangan AD ini ada beberapa tahap juga ini Bapak Ibu, seperti mulai dari analisis dulu, kemudian kita desain, mengembangkan, kemudian kita lakukan evaluasi, baru yang terakhir dengan implementasi. Nah, baru produk akhirnya itulah memproduksi dan menyeleksi konten apa ini yang cocok digunakan pada tahap proses pembelajaran di guru PAUD gitu. Kemudian dalam evolusi pola pembelajaran ini ada beberapa evolusi, mulai dari pola tradisional, kemudian transisi, dan pola bermedia. Nah, pada pola tradisional satu ini, gurunya lebih seperti teacher center. Jadi guru sebagai pusat informasi gitu, tanpa media dan tanpa perantara. Jadi sumber-sumber atau informasi yang didapatkan itu hanya bersumber dari guru. Siswa itu hanya menanti materi dari guru tanpa mencari materi dari luar gitu. Nah, kemudian beralih lagi nih kepada pola tradisional kedua. Di sini guru sudah mulai menggunakan media, tetapi media yang digunakan ini hanya sebagai pendukung dalam proses pembelajaran atau hanya sebagai pelengkap. Contohnya, guru hanya menggunakan metode atau media pembelajaran PowerPoint gitu kan. Nah, dalam media pelajaran PowerPoint ini, guru hanya fokus saja kepada medianya tanpa melibatkan si siswa gitu. Jadi siswanya ini cuma melihat PowerPoint. Dan PowerPoint-nya itu kemungkinan hanya banyak tulisan, tidak ada animasi gitu. Tapi media di sini sebagai hanya pelengkap saja. Kemudian beralihlah transisi guru dan media. Nah, guru dan media ini sudah guru sudah mulai menggunakan media ini sebagai alat perantara. Alat perantara di sini maksudnya adalah guru menyampaikan media tapi sudah melibatkan beberapa siswa. Contohnya, ada beberapa media pembelajaran yang bisa digunakan. Waktu itu saya pernah membuat media pembelajaran berbasis Android. Jadi saya membuat sebuah aplikasi, itu bisa digunakan gitu dalam proses pembelajarannya. Nah, barulah masuk pada pola bermedia ini. Pola bermedia ini maksudnya adalah media adalah sebagai pusat informasi dari pembelajaran gitu. Karena memasukkanlah, saya waktu itu mengambil mata pelajarannya itu IPA waktu itu kalau tidak salah. Nah, saya masukkan kepada media berbasis Android saya tadi. Nah, di dalam sana ada beberapa informasi yang bisa digunakan, mulai dari audionya, kemudian mulai dari video. Nah, itulah sebagai salah satu sumber informasi yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam membangun media pembelajaran berbasis online ini, guru harus tahu dulu. Nah, guru harus tahu bagaimana karakteristik dari siswa. Nah, ini sudah dijelaskan oleh menurut Flinders University, ekosistem pembelajaran online ini yang ideal harus memenuhi 4 karakteristik, yaitu mulai dari personal, kedua structure, kemudian aktif, dan konektif. Nah, personal ini maksudnya adalah bagaimana dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran, kita harus lihat dulu bagaimana profil dari si peserta didik ini, bagaimana kecepatan belajar dari peserta didik ini, dan juga yang terakhir itu adalah apakah media kita ini memang sangat-sangat dibutuhkan oleh peserta didik gitu. Barulah dibuat medianya. Kemudian ada structure. Structure ini adalah media yang kita buat itu harus sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Misalnya CP kita apa, TP kita apa, itu harus sesuai dengan media yang kita kembangkan. Jangan sampai melenceng gitu. Kalau melenceng itu nanti tidak tercapainya tujuan pembelajarannya. Dan juga bagaimana mendesain metode pembelajaran ini dengan media pembelajaran sudah kita buat ini. Nah, ada yang ketiga itu aktif. Aktif ini maksudnya bagaimana partisipasi dari pembelajar atau peserta didik ini
dapat aktif dalam proses pembelajarannya, bukan hanya sekedar pasif. Kemudian terakhir itu ada konektif. Nah, konektif ini adalah bagaimana kita memfasilitasi interaksi sosial dari peserta didik dengan media ataupun peserta didik dengan peserta didik lainnya gitu. Nah, di sini ya guru itu sebagai fasilitator. Kemudian karakteristik ekosistem pembelajaran dan pengajaran di era digital. Itu ada dua. Yang pertama itu digital learner dan digital educator. Nah, kalau digital learner ini spirit belajar mandiri, di mana siswa ini bisa belajar mandiri menggunakan si media pembelajaran sudah kita buat tadi. Kemudian adanya nanti itu literasi teknologi yang lebih tinggi, karena siswanya lebih cakap dalam menggunakan teknologi, kemungkinan itu akan berdampak juga pada literasi penggunaan media pembelajaran berbasis online yang sudah kita kembangkan tadi. Kemudian adanya kapasitas komunikasi interpersonal yang lebih kuat. Kemudian itu kemampuan kolaborasi. Kemampuan kolaborasi ini mungkin bisa dikatakan bagaimana siswa ini berkolaborasi dengan media yang sudah dibuat ini gitu. Kemudian yang ada digital educator. Digital educator ini untuk si gurunya. Nah, bagaimana kita guru ini menciptakan media pembelajaran yang lebih kreatif dalam belajar gitu dan dapat memotivasi siswanya dalam proses pembelajaran. Contohnya bisa menyelipkan audio, animasi, ataupun video gitu. Itu adalah salah satu bentuk kreativitas dalam mengajar gitu. Kemudian ada tuh desainer dan pengelola sistem pembelajaran. Bagaimana si guru ini mengemas media pembelajaran ini kepada desain instruksional atau sistem pembelajaran yang ada di kelas gitu. Kemudian dengan bahan pembelajaran berbasis online ini kemungkinan akan lebih memutakhirkan materi secara lebih aktif gitu. Nah, yang terakhir itu ada menguasai ilmu pendampingan belajar. Jadi, media yang kita kembangin ini bukan hanya sebagai perantara, tapi juga sebagai bisa pendamping atau pengganti guru di luar kelas gitu. Jadi media ini bisa kita gunakan, bisa digunakan oleh siswa di luar kelas ataupun di dalam kelas nantinya. Oke, nah dalam penggunaan pembelajaran bersama ini ada beberapa keunggulan mulai dari efektivitas, kemudian efisiensi, dan kemudian akses. Di mana efektivitas ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran ini. Kemudian peningkatan skor hasil belajar. Dan ketiga itu ketuntasan belajar, peningkatan produktivitas dan kreativitas. Nah, dari segi efisiensi tentunya kita sebagai guru fleksibilitas dalam waktu gitu. Kemudian penghematan biaya, efisiensi penyediaan konten dan standarisasi mutu yang terkontrol gitu. Kemudian akses. Penggunaan media pembelajaran berbasis online ini tentunya bisa digunakan di mana saja, kapan saja, tanpa batasan ruang ataupun waktu gitu. Siswa bisa mengaksesnya di malam hari, ataupun mengaksesnya di pagi hari sebelum belajar, ataupun di sore hari setelah pulang dari sekolah. Kemudian adanya bentuk personalizing learning. Ketiga itu lingkungan aman untuk sebuah eksperimental, dan yang terakhir itu peningkatan retensi memorinya. Kemudian dalam penggunaannya itu juga akan berdampak pada pedagogis bagi siswa, di mana penggunaan media ini bisa memfasilitasi pembelajaran dan dapat disesuaikan dengan minat dan kemampuan unik setiap pembelajar. Jadi seperti yang saya jelaskan, karakteristik siswa itu pasti berbeda-beda dalam satu kelas gitu. Ada yang bisa belajar menggunakan audio, ada bisa menggunakan visual, ataupun keduanya audio dengan visual gitu. Kemudian bagi guru ada dampak pedagogisnya juga, seperti kemudahan pemutakhiran bahan ajar lebih secara instan, kemudian kontrol efektivitas dan progres siswa secara lebih real time. Kemudian ada pemberian pengayaan materi dengan jangkauan yang pun lebih luas. Jadi guru ini bisa memberikan pengayaan dari jarak jauh gitu. Misalkan contohnya seperti kita laksana sekarang ini ya, kita lebih di LMS kan bekerjanya gitu. Jadi saya bisa memberikan pengayaan materi dengan jangkauan yang lebih luas gitu. Kemudian adanya relisensi prinsip pembelajaran bersatu. Nah, pembelajaran bersatu ini menekankan kepada 4C. Itu ada kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan satu lagi kalau tidak salah kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan
ada satu lagi, maaf saya juga lupa, nanti saya coba kirimkan beberapa materinya juga. Nah, di sini yang saya maksud tadi, dalam mendesain media pembelajaran atau media berbasis online, kita harus juga menggunakan sebuah model pembelajaran, model pengembangan. Tadi kan ada dijelaskan ada beberapa model pengembangan saya tahu gitu, mulai dari ED, 4D, Dig and Carry, Board Angle gitu. Itu bisa kita gunakan sebagai model pengembangan media pembelajaran. Tapi pada di sesi ini ataupun di pihak UT pun hanya menyediakan satu model pengembangan, kalau tidak salah saya lihat di materi inisiasinya, yaitu model ED. Di mana model ED ini ada 5 tahap, mulai dari analisis, kemudian ada desain, kemudian ada implementasi, dan terakhir itu evaluasi. Di mana pada tahap analisis ini, kita dulu menganalisis ini kebutuhan dari si peserta didik ini apa gitu, apa yang dibutuhkan dalam meningkatkan hasil belajarnya, apakah karena gurunya tidak menggunakan metode media pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswanya, kemudian bagaimana juga dengan analisis kurikulumnya gitu, apakah kurikulum yang sudah diterapkan itu sudah sesuai apa tidak dengan sudah dicanangkan oleh sekolah gitu. Kita kan kini ini menggunakan kurikulum 2013 ya kalau tidak salah, kurikulum 2013. Apakah sudah sesuai ini media yang dikembangkan ini dengan kurikulum 2013? Masuklah pada tahap desain. Pada tahap desain ini kita baru mulai merancang ini sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Contohnya, kita kalau di SD pasti gambarnya itu lebih banyak animasi, kemudian banyak warna-warni gitu agar si siswa ini lebih termotivasi dalam penggunaan media pembelajaran yang sudah kita gunakan gitu. Baru masuk pada tahap development. Nah, pada tahap development ini kita mulai melakukan ini, yaitu tahap validasi. Validasi kita dulu, validasi medianya dulu, validasi bahasa yang digunakan dalam media pembelajarannya. Kemudian kita laksanakan juga yang terakhir itu validasi materi. Apakah materi ini sudah sesuaikah dengan materi yang dipelajari di sekolah gitu. Kemudian baru masuk pada tahap praktikalitas. Kita uji nih, praktiskah media yang kita gunakan atau yang kita kembangkan ini untuk diimplementasikan nantinya. Nah, baru masuk pada tahap implementasi. Tahap implementasi ini kita melihat apakah media yang kita gunakan ini efektif apa tidak gitu. Jika tidak efektif, kita cross check lagi ini, bagian mana ini yang salah, apa yang salah gitu. Itu pada tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini kita melihat lagi nih, tahap evaluasi di bagian analisis itu apa saja ini, apa yang kurang rasanya. Itu pun dengan design, development, implementation gitu. Kemudian ini sudah. Nah, di sini ada yang selanjutnya itu strategi infrastruktur atau BUL atau YOS. Dalam pengembangan ini kita mengembangkan sendiri, di mana mengembangkan sendiri ini membangun kita bisa nih membuat media yang yang akan kita kembangkan. Kita membangun kredibilitas profesional kita sendiri. Sebagai saya ini dengan jurusan TP tentunya saya itu belajar di S1 bagaimana mengembangkan media, bagaimana membuat media, memasukkan unsur-unsur dari beberapa media ke dalam untuk dijadikan sebuah media pembelajaran gitu. Kemudian kita memiliki hak kepemilikan yang lebih penuh. Itu kita punya hak ciptanya, ini kita yang buat gitu. Kemudian adanya kustomisasi ini adalah kita bisa nih mengcustom, saya maunya seperti ini, saya sesuainya dengan ini gitu. Kemudian kita bisa juga mendomain dan mendukung aktivitas bisnis online atau pembelajaran lebih online. Dengan opsi B ada juga menggunakan sistem yang sudah tersedia. Contohnya kita mengembangkan LMS. LMS yang sudah ada. Contohnya LMS yang kita gunakan sekarang ini. Itu dapat dikembangkan lagi mulai dari kita memasukkan unsur medianya ke dalamnya, unsur audionya, gambar-gambarnya, kemudian kita bisa mengintegrasikan dengan Moodle, Edmodo, dan berbagainya. Oke, di dalam modul saya juga melihat ada namanya matriks integrasi digital atau tinjauan pakar. Itu ada yang namanya HQ atau level of web, itu ada level 1 sampai 5 dan
Harmon and Jones Spectrum. Spectrum ini ada 0%, itu masih menggunakan tradisional, 1-2%, 29% itu web facility, menggunakan web fasilitas gitu. 30-70% itu blended learning gitu. Kemudian 80% itu adalah full online. Nah, di sini menurut Curtis J. Bowles di dalam buku Blended Learning itu mengatakan kombinasi harmonis antara tatap muka, belajar mandiri, dan belajar mandiri bisa online itu bisa meningkatkan lebih bisa meningkatkan itu hasil belajarnya kalau tidak salah. Guru dan ortu ini juga memiliki nih peran strategis dalam memantau progres bagaimana proses pembelajarannya mulai dari tatap muka, mandiri secara online gitu. Nah, di sini ada anatomi dari ekosistem blended learning. Di sini ada tujuh komponen esensial, mulai dari sumber daya manusianya, kemudian aturan, kemudian dalam pembelajarannya, penjadwalan, kurikulum, kebijakannya. Kemudian nah, kalau seleksi konten ini ibaratnya dua sisi mata uang. Kita harus melihat juga nih aspek pedagogis. Aspek pedagogis ini mulai dari kualitas unsur gambar yang kita sediakan, mulai dari gambar bergerak, kemudian kemudahan navigasi dalam proses pembelajarannya, dan user experience-nya itu bagaimana gitu. Kemudian tampilan termuka atau user interface. Kemudian ada aspek teknisnya di mana kita harus juga melihat dari perangkat keras yang akan kita gunakan. Kemudian kemudahan akses dan kecepatan pemuatan data. Yang terakhir itu ada stabilitas server dan kapasitas untuk penyimpanannya. Nah, di sini ada di dalam modulnya itu ada namanya Six Model of Learning. Itu ada 3 tingkatan, mulai dari tingkatan rendah pasif, itu mencakup dari reading, kemudian dari tingkat menengah atau transisi itu ada sync. Sync ini adalah melihat dari grafiknya, kita melihat dari bagaimana gambarnya, videonya gitu. Kemudian adalah pendengarannya, apakah audionya kita dengarkan ini sudah bagus atau tidak gitu untuk digunakan dalam proses pembelajarannya. Baru tingkat puncaknya atau aktifnya, siswa itu melihat bagaimana gambar-gambar itu bisa mendemonstrasikan atau animasi yang kita gunakan ini dapat mendukung proses pembelajarannya. Kemudian adalah doing simulasi, exercise, lab, atau interaktivitas dalam proses pembelajarannya. Yang tingkat terakhir itulah teaching. Bagaimana kita si media ini bertindak sebagai mentor atau online coaching gitu. Kemudian ada pemetaan strategis penyampaian konten. Penyampaian konten ini ada beberapa, itu pertama dari mulai fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan afektifnya. Di mana ini bagaimana penyampaian atau penyajian materi ini dapat secara utuh atau bersamaan disampaikan kepada siswa lebih simpel atau siswa ini mudah memahaminya gitu. Dengan penyampaian lebih suksesif itu menyajikan materi ini secara lebih bertahap dan berurutan. Kan ada beberapa pengalaman dari guru-guru waktu saya PL, materi ini sering bolak-balik gitu. Jadi siswanya ini pusing juga dengan materi yang diajarkan gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Kemudian adalah ini ada masuk pada format naskah multimedia. Naskah multimedia ini ada dari kontennya, konten teksnya seperti apa, konten audio, dan konten video. Konten teks ini berkaitan dengan bagaimana dialog atau diskusi dalam media tersebut. Kemudian ada tutorialnya, magazinnya, dan dramanya gitu. Dan dari konten audio ini adalah format naskah khusus audio. Misalkan saya juga pernah belajar itu pengembangan media audio. Media audio ini seperti podcast gitu. Podcast yang kita gunakan sebagai media pembelajaran gitu. Nah, ini di audio ini kita cuma membutuhkan skrip audionya saja dan kita rekam secara. Nah, kemudian ada konten video. Konten video ini adalah bagaimana kita mengambil sudut pandang gambar. Sudut pandang gambarnya dari mana gitu agar terlihat penyampaian materi ini lebih bisa diterima oleh si siswanya. Kemudian dalam konten video itu kita menggunakan format naskah visual dan format naskah audionya itu harus sinkron gitu. Oke, mungkin itu saja penjabaran materi dari saya. Ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah saya paparkan? Ini saya juga bisa
Ntar saya kirimkan untuk materinya. PowerPoint-nya mungkin bisa nanti diulang-ulang terkait materi kita. Sebentar. Oke, sebelum saya kirim, ada yang ingin bertanya terkait materi kita pembelajaran kita hari ini, itu tentang bagaimana kita membuat media pembelajaran berbasis online agar siswa mudah memahami atau menyerap materi yang kita berikan. Jadi guru di sini bukan hanya sebagai pusat sumber informasi, tetapi guru sebagai fasilitator atau penyedia di dalam proses pembelajaran gitu. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Mungkin karena kita tidak ada ya dari jurusan TP, ini kita lihat dari jurusan Sastra Inggris, minatnya itu penerjemahan dan jurusan PG PAUD. Mungkin Bapak Ibu yang dari Sastra Inggris ini mungkin bertanya ya, kenapa saya dapat mata kuliahnya pembelajaran berbasis online gitu. Sedangkan saya bukan dari pendidikan gitu kan. Soalnya saya bukan dari jurusan pendidikan gitu. Nah, kenapa Bapak Ibu bisa mendapatkan mata kuliah ini? Mungkin ya, di dalam proses pembelajaran ataupun pada kurikulum pada saat sekarang ini, sekolah-sekolah sudah mulai menggunakan bahasa Inggris dalam proses pembelajarannya. Nah, dalam penggunaan media ini pasti kita juga membutuhkan orang dari sastra Inggris untuk menerjemahkan apakah ini sudah sesuai dengan penulisan dari bahasa Inggrisnya itu sendiri gitu. Ini saya tampilkan ada contoh bentuk dari media yang sudah teman saya yang bikin. Sebentar. Ini adalah penggabungan dari e-modul untuk PG PAUD, tetapi ini menggunakan dua bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga. Oke, sebentar, coba saya share screen. Oke, sebentar Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu. Ada kelihatan untuk share screen saya? Lihat Lihat, Pak, Pak. lihat. Baik. Ini salah satu contoh bentuk dari bahan pembelajaran berbasis online yang sudah teman saya buat. Itu dengan e-modul English e-book interaktif bermuatan STEAM untuk jurusan PG PAUD gitu. Nah, di sini ada beberapa muatan seperti, nah ini maksud saya tadi, ini ada kan dari kita sebagai anak sastra Inggris, itu sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan media pembelajaran jika media tersebut eh, menggunakan dua bahasa, itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Contohnya seperti ini. Ada ini kan karena modulnya khusus untuk anak PG PAUD, untuk anak-anak usia dini gitu. Makanya ini jurusan sastra Inggris sampai bisa berkolaborasi dalam proses bisa membuat media pembelajaran berbasis online. Ini ada seperti day one, jagung bahasa Inggrisnya apa, kemudian kacang bahasa Inggris seperti apa gitu. Ini terdapat beberapa muatan, mulai dari audio, ini. Nah, di sini saya juga teman saya juga menyelipkan beberapa video seperti video dari YouTube, kemudian dari Pinterest untuk melihat gambar-gambarnya. Di sini juga dilengkapi beberapa RPP yang akan digunakan sebagai bahan pembelajaran. Di sini ada English Corner-nya juga. Nah, di sini. Nah, pada minggu pertama ini, hari kedua kita belajar ini, guru menyampaikan ini gitu. Ini salah satu contoh bentuk eh, dibutuhkannya anak sastra Inggris, apalagi ini dengan peminatan peminatan terjemahan. Ini sangat membantu bagi guru-guru dari mungkin dari PG PAUD ataupun dari nanti guru pendidikan guru sekolah dasar, SMP ataupun SMA yang ingin mengembangkan media dengan dua bahasa. Itu salah satu contoh bentuk kenapa anak sastra Inggris dapat mengambil atau diwajibkan mengambil mata kuliah bahan pembelajaran berbasis online. Ini salah satu contoh bentuknya gitu, dibutuhkannya anak sastra Inggris gitu. Di sini juga ada audionya. Ada kedengaran audio yang saya putar? Ada, Pak. Terdengar Pak. Dengar. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dari penggabungan beberapa media-media, mulai dari media audionya seperti apa, media unsur-unsur audio, unsur visualnya, kemudian unsur videonya gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi dalam proses pembuatan media pembelajaran itu menggabungkan beberapa unsur tadi. Nah, ini salah satu contoh bentuk penggabungan dari unsur-unsur audio, unsur-unsur media, unsur-unsur visualnya gimana? Visualnya itu berkaitan dengan gambar dan videonya nanti juga. Nah, ini sama dengan ada videonya tadi. Ini bisa diputar juga gitu. Ini videonya gitu, yang dibuat oleh teman saya. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi dan penjabaran bagaimana bentuk dari bahan pembelajaran berbasis online. Ini salah satu contoh bentuknya itu e-modul English e-book interaktif. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Kartika Sari. Kalau barusan itu pakai pembuatannya itu pakai aplikasi apa? Oh, untuk pembuatan aplikasi itu didesainnya Ya. sebelum masuk. Oh ya, saya didesain itu menggunakan aplikasi Canva. Mulai dari menyediakan visualnya tadi. Kalau dari untuk apa namanya? Memasukkan audio itu menggunakan aplikasinya namanya Hizen. Hizen itu dia bukan aplikasi jatuhnya, tapi lebih ke website gitu dibikinkannya. Jadi ada website Hizen kalau tidak salah itu dimasukkan ke sana. Makanya dibuat seperti itu gitu. Jadi Bapak Ibu bisa ini mendesainnya dari Canva nanti untuk tampilannya.
untuk memasukkan audionya menggunakan Hisense tadi. Oh, ya, baik Pak, makasih. Emang kelihatannya bukan hal yang mudah ya Pak untuk kita mencoba membuatnya itu. Ya awalnya saya sebelum waktu S1 ya dan S2, kebetulan saya juga membuat media pembelajaran juga. Memang bukan hal yang mudah gitu, tapi saya pelajari lagi dan akhirnya bisa gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu ini pasti apalagi nih Bapak Ibu yang dari PG PAUD gitu pasti sering bikin media pembelajaran gitu untuk anak-anak usia dini gitu. Pasti bisa ya. Insya Allah Pak. Ya Allah. Ada Insya lagi Allah. ingin bertanya sebelum kita masuk dengan penjabaran tugas 1 pada sisi 3 ya kalau tidak salah. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin belum ada yang ingin bertanya. Kita lanjutkan saja dulu dengan penjabaran tugas satunya. Itu saya sudah kirimkan. Tugas 1 itu di grup WA. Nanti mungkin bisa saya jabarkan dulu. Untuk tugasnya sebentar. Ini dia. Oke, Bapak Ibu, pada tugas 1 ini Bapak Ibu terlibat dalam bagaimana dan apa sih pentingnya dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis online ini. Itu dimulai dari analisis kebutuhan dulu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan melakukan analisis kebutuhan seperti melakukan dengan observasi lembaga atau institusi pendidikan tertentu. Ini kan Bapak Ibu dari PG PAUD ini pasti sudah punya kan sekolah-sekolahnya. Itu salah satu, itu bisa dimanfaatkan. Kita lihat ini analisis kebutuhan dari peserta didik Bapak Ibu gimana. Kemudian tugas ini nantinya Bapak Ibu dapat memahami apa sih konteks dan tantangan dan kebutuhan unik kebutuhan dari peserta didik ini dalam mengembangkan media pembelajaran yang lebih efektif dan relevan gitu. Kemudian pembelajarannya ini nanti bisa Bapak Ibu kaitkan dengan situasi nyata yang ada di lapangan. Itu akan lebih dapat memudahkan Bapak Ibu dalam merancang ataupun menganalisis kebutuhan-kebutuhan apa saja ini saya perlukan dalam mengembangkan sebuah media pembelajarannya. Ini ada beberapa langkah-langkahnya, mulai dari observasi, wawancara, itu terserah Bapak Ibu bisa melakukan wawancara dengan guru sekolah ataupun perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian untuk data-datanya itu mulai dari observasi, Bapak Ibu silakan melakukan observasi, kemudian melakukan wawancara kepada guru, kemudian datanya itu kita gunakan sebagai bahan pengembangan media pembelajaran berbasis online yang kita gunakan. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, kita melihat identifikasi kebutuhan pembelajarannya dulu, kemudian melihat analisis konteksnya dari karakteristik peserta didik itu, mulai dari gaya belajarnya seperti apa, kemudian tingkat pendidikannya gimana. Pastinya dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA itu pasti berbeda-beda itu karakteristiknya, pasti berbeda-beda dan kebutuhannya pun pasti berbeda-beda juga. Kemudian laporannya nanti Bapak Ibu silakan disusun
apa yang ditemukan di lapangan. Sini ada indikator penilaiannya juga. Itu kalau ketelitian dalam observasi itu nanti Bapak Ibu dapat skor 15, kemudian analisis kebutuhannya skornya 15, apakah ini benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik gitu. Kemudian apakah ini sesuai dengan identifikasi tujuan pembelajarannya pada kurikulum ini, bagaimana refleksi kritikitasnya, kemudian kemampuan komunikasinya dan kreativitas inovasi. Terakhir itu ketepatan referensinya. Nanti Bapak Ibu juga menggunakan beberapa referensi untuk membuat laporannya gitu. Ini ada beberapa template, bukan berapa sih, ada satu template bagaimana laporan analisis kebutuhan pembelajarannya. Ini ada menuliskan data-data lembaganya, mulai dari lembaganya dari mana, apakah sekolah atau perguruan tinggi atau dinas pendidikan gitu. Itu silakan Bapak Ibu buat di sini. Kemudian metode pengumpulan datanya Bapak Ibu jelaskan juga. Saya menggunakan metode observasi langsung, wawancara, analisis dokumen dan sebagainya. Mereka sumber-sumbernya, sumber datanya itu di mana dapatnya? Misalkan dari guru kah atau kepala sekolah atau tenaga kependidikan. Kemudian Bapak Ibu buat juga waktu dan lokasi pelaksanaan observasinya. Nah, masuk pada kondisi pembelajarannya. Kondisi pembelajaran yang digunakan di sekolah itu atau di tempat itu apakah tatap muka kah atau daring kah atau kedua-duanya, blended learning. Kemudian kurikulum diterapkannya apa? Apakah menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka? Itu Bapak Ibu jelaskan juga. Kemudian ketersediaan sarana pembelajaran mulai dari ruang kelasnya kah, apakah sudah memadai, kemudian laboratoriumnya kah ada, perpustakaannya sudah lengkap, dan teknologi pendukung dalam proses pembelajarannya. Karena sudah ada beberapa teknologi pendukung mulai dari smartboard di sekolah, itulah salah satu bentuk teknologi pendukung dalam proses pembelajarannya. Kemudian ada konteks dan karakteristik peserta didik. Ini Bapak Ibu nanti menganalisis latar belakang dari peserta didiknya, kebutuhannya apa, kemudian gaya belajar peserta didik yang ada itu seperti apa gitu. Masuk pada analisis karakteristik peserta didik dari mulai usianya, kemudian tingkat pendidikannya, entah dari SMP, kelas berapa, SMA, gitu, SMK, dan preferensi pembelajarannya. Kemudian ada kebutuhan pembelajaran. Inilah identifikasi kebutuhan yang muncul berdasarkan dari temuan yang sudah kita observasi dan wawancara tadi. Apakah diobservasi itu memang membutuhkan media? Di sanalah kita butuhnya, disitulah munculnya identifikasi permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian ada kebutuhan dalam aspek materi. Dalam aspek materi ini kita lihat juga ini apakah materi yang diajarkan oleh guru itu belum sesuai dengan materi yang sudah ada gitu, atau materinya ketinggalan gitu. Ada beberapa juga guru dia merasa, wah saya waktu itu memakai materi ini masih relevan gitu. Tetapi pada saat pengimplementasian kurikulum itu materinya mungkin sudah berbeda gitu. Kemudian metode yang digunakan, apakah metode yang digunakan ini sudah sesuai ini dengan kebutuhan dari peserta didik. Ada contohnya beberapa guru, dia merasa menggunakan metode ceramah atau demonstrasi itu sudah baik gitu, karena dia berpendapat anak yang saya ajarkan dulu dia sudah sukses dengan metode yang saya gunakan sekarang ini gitu. Nah, inilah salah satu bentuk bagaimana cara memilih metode yang baik. Dengan perkembangan zaman, itu pasti metode yang digunakan itu pasti berbeda-beda juga. Itu berdasarkan dari karakteristik si siswa tadi. Karakteristik siswa itu pasti berbeda-beda. Jadi, kita menggunakan metode dalam proses pembelajaran itu pasti berbeda-beda juga. Dalam kurikulum Merdeka contohnya, itu pembelajaran itu lebih berdiferensiasi, itu berbeda-beda. Kemudian media yang digunakan, apakah media digunakan itu lebih ke visual atau audio atau kedua-duanya audio visual. Kemudian dari asesmen atau penilaiannya, dan terakhir itu ada kompetisi pendidik. Kompetisi pendidik ini berkaitan dengan apakah guru ini sudah benar-benar memahami materi yang sudah diajarkan. Takutnya nanti ada beberapa guru dia belum berkompetensi ini dalam mengajarkan materi ini gitu. Kemudian ada identifikasi masalah, kekurangan dalam pembelajarannya seperti apa, nanti Bapak Ibu tuangkan itu dari kebutuhan pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan rekomendasi pengembang beban pelajaran. Itu mulai dari pendekatan yang direkomendasikan, entah pendekatannya nanti inquiry,
ataupun nanti tipek gitu. Itu bisa Bapak Ibu berikan rekomendasi nantinya. Nanti jenis bahan pembelajaran yang perlu dikembangkan, Bapak Ibu rekomendasikan. Nah, sepertinya setelah saya lakukan observasi wawancara, ini sepertinya bisa menggunakan media pembelajaran interaktif gitu. Itu bisa Bapak Ibu berikan saran nantinya atau rekomendasi. Tiga itu Bapak Ibu jelaskan juga setelah memberikan rekomendasi media ini, bagaimana cara penerapan media yang Bapak Ibu rekomendasikan tersebut. Jadi Bapak Ibu silakan lampirkan mulai dari daftar wawancaranya, daftar pertanyaan-pertanyaannya, kemudian catatan observasi, ataupun dokumentasi atau video gitu. Nah, saya rasa ini Bapak Ibu tidak ada kendala ya nanti dalam untuk tugas satunya. Jika ada kendala mungkin nanti bisa dikomunikasikan di grup, nanti saya kasih jalan keluarnya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu penjelasan tugas satunya. Apakah ada yang ingin bertanya dulu? Permisi Bapak, Ya silakan Mbak Ria Melinda. terkait dengan tugas itu, ya, saya mengalami kendala wawancara. Maaf Mbak, suaranya agak putus Mbak. Oh, baik. Bentar. Halo. Oke, baik, udah kedengaran. Saya mengalami kendala Oh karena ini, saya hilang lagi suaranya Mbak. kok hilang lagi ya? Iya. Bagaimana sekarang? Oke, baik. Mungkin coba Oke. diulang lagi. Oke. Saya Maaf Mbak, yang ini benar-benar hilang suara, nggak ada suara Mbaknya. Gimana ya? Atau VN aja, nanti saya dengarkan di grup. Oh, baik, baik, baik. Kalau gitu nanti saya berikan kendala. Oke, baik. Oke Mbak Ria. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait tugasnya atau nanti, oh ini saya punya kendala Pak terkait ini, silakan mungkin ada yang mau bertanya dulu. Pak, izin bertanya. Ya silakan Mbak Nadita. Kalau misalkan saya kan prodinya sastra Inggris, ingin Ya. mengambil tugasnya di lingkungan sekolah TK, kebetulan dekat rumah saya di daerah Cilebut, daerah Bogor, ada TK inklusi gitu, Pak. Bisakah untuk mengambil data di sana? Oh boleh, sangat diperbolehkan. Itu mungkin ada beberapa, apalagi di TK itu siswanya mungkin lebih aktif ya. Nanti silakan Mbaknya memanfaatkan atau minta wawancara dengan gurunya atau dengan kepala sekolahnya, sangat diperbolehkan, tidak masalah. Kebetulan inklusi itu kan kayak berkebutuhan khusus juga ya, Pak ya, Ya, gitu. itu mungkin sangat dibutuhkan itu, mulai dari audionya gitu kan, itu sangat dibutuhkan. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nadita. Ada lagi yang ingin bertanya terkait tugasnya? Oke, untuk satu lagi kemarin ada informasi juga di observasinya kita tidak perlu membutuhkan surat observasi dari sekolah, tapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan atau Bapak Ibu yang punya kenalan dari guru itu bisa itu minta wawancara sebentar saja. Jadi kita tidak perlu membutuhkan surat observasi ataupun administrasi yang ribet-ribet gitu. Misalkan kalau ada di dekat rumahnya ada sekolah SD, itu juga bisa, boleh. Ataupun ada saudaranya yang guru, itu juga boleh. Silakan lakukan wawancaranya gitu. Oke, ada Bapak Ibu Maaf lagi. Pak, Ya,
Mbak Kartika? Kalau yang ya, kalau yang sudah mengajar kan di sekolah berarti kita bisa melakukan wawancara dan observasi di sekolah tempat kita ngajar aja gitu, Pak ya. Ya, betul Nggak sekali, perlu Bu. ke sekolah lain gitu. Di Nah, sekolah yang kita ngajar aja. ya, di sekolah ibu aja itu kan lebih memudahkan ibu ya mengambil dari wawancaranya, datanya Ya, gitu. Itu adalah salah satu bentuk keuntungan juga itu. Ibu juga bekerja di sekolah tersebut. Nah, jadi kita nggak perlu nih ngurus atau cari-cari sekolah iya lain. benar. Itu sangat diperbolehkan, tidak apa. Ya, ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, Ibu. Ada lagi? Bapak Ibu yang ingin bertanya? Di luar negeri solusinya bagaimana? Ini kemarin ada juga yang menanyakan, tidak salah, kalau mahasiswanya bekerja di luar negeri itu bisa melakukan via telepon dengan gurunya. Di guru waktu di SMA boleh, SMP boleh, ataupun kalau masih ingat dengan guru SD-nya juga boleh gitu. Silakan dihubungi gurunya, itu bisa melalui chat WhatsApp ataupun via telepon ataupun nanti video call. Nanti kalau video call silakan di screenshot saja gitu. Ini berarti saya sudah melakukan observasi atau wawancaranya dengan guru-gurunya gitu. Kemudian kalau dengan via chat nanti silakan Bapak Ibu screenshot saja chatnya itu. Nanti dilampirkan di bagian hasil wawancaranya gitu. Ataupun mungkin kalau masih di dalam negeri ataupun tidak sempat ke sekolahnya, mungkin bisa ya bisa melalui via video call ataupun via chat gitu. Nanti Bapak Ibu silakan dilampirkan di bagian lampiran laporan hasil analisis kebutuhannya tadi. Mbak Ria ini berarti di luar negeri ya sekarang, tidak lagi di Indonesia gitu. Oh, oke, baik-baik. Kalau boleh tahu di luar negerinya di mana ya, Mbak? Di Hong Kong, Pak. Oh, lumayan jauh ya, di Hong Kong juga. Oke, baik. Terima kasih. Nanti Lumayan. silakan dihubungi mungkin ada temannya yang guru atau eh, gurunya waktu SMA, silakan dihubungi via chat boleh. Nanti silakan di screenshot saja chatnya, nanti dilampirkan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Ria. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Kita masih ada baru 16.14, kita sampai 16.45 kalau tidak salah. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu terkait tugas satunya tentang apa yang akan kita kerjakan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin bertanya dari Mbak Adela mungkin, Mbak Delsa, Nadita, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, Bapak Ibu tidak ada yang ingin bertanya, mungkin web keduanya ini, saya mau minta saran lagi nih dari Bapak Ibu. Baiknya kita laksanakan di pukul berapa gitu. Pak, jadi tugas satu ini hanya analisa. Ya, kalau saya lihat kalau saya lihat dari judulnya, ini tugas satu ini cuman menganalisis kebutuhan pembelajaran saja. Jadi belum sampai ke membuat medianya, tapi cuman menganalisis apa saja ini kebutuhan dalam pembuatan medianya, mulai dari karakteristik tadi, mulai dari eh, kebutuhan peserta didik, kemudian menganalisa materinya, kemudian menganalisa
perlengkapan yang ada di sekolah gitu. Sampai itu saja dulu tugasnya. Mungkin untuk pembuatan medianya mungkin di tugas-tugas berikutnya ada. Kalau untuk membuat media pembelajarannya itu, saya belum tahu ya tugasnya keberapa. Soalnya saya belum dikasih juga sama pihak UT-nya tugas yang keberapa gitu. Kalau tidak salah ini kan kita cuma ada 3 tugas ya, web ini. Di sesi 3, sesi 5, sama sesi 7 ya kalau tidak salah. Ya, nanti kalau ada tugasnya tentang membuat media, nanti saya informasikan juga kepada rekan-rekan. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin mau bertanya? Oke, tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin saya yang menanyakan terkait untuk web berikutnya. Maunya Bapak Ibu jam berapa gitu. Bentar coba saya cek dulu. Kalau tidak salah sudah dibagikan oleh UT untuk web berikutnya. Web keduanya Bapak di sesi berapa? Web sesi eh, keduanya itu di sesi 5, 3, 5, ya 5 kalau tidak salah di sesi 5. Oh, berarti sesuai sama yang tugasnya ya Pak, 357 gitu. Iya, kalau tidak salah sesuai dengan tugasnya. Jadi kita cuma ada tugas itu di sesi 3, sesi 5, sama sesi 7. Begitupun webnya. Webnya itu di sesi 3 pada saat sekarang ini, kemudian di sesi 5 dan sesi 7 kalau tidak salah. Baik, Pak. Oke, kalau dari pihak UT-nya memberikan jadwal web kita itu mulai dari hari Senin. Dari hari Senin, Salam, hari Senin tanggal 4 Mei itu sampai tanggal 10 Mei, hari Minggu. Ya, dari hari Senin sampai hari Minggu, dari tanggal 4 sampai tanggal 10. Itu kita mulainya dari jam 1, sesi pertamanya, sesi 2-nya mulai jam 3, sesi 3 itu jam 7 malam. Baiknya Bapak Ibu gimana? Prefernya di waktu yang lebih di mana gitu? Dari hari Senin sampai hari Minggu. Waktu luangnya di mana kira-kira gitu? Oke, ada yang mau kasih saran itu malam gitu. Bapak Ibu yang lain gimana? Iya, kalau malam aja gimana, Pak? Yang lain Malam. gimana ya? Nah, Pak, bagaimana kalau dibuat voting saja di grup WhatsApp? Ah, boleh Ya, juga. itu Boleh juga. juga itu kalau voting gitu kan. Oke, nanti saya buatkan votingnya di grup WhatsApp. Silakan Bapak Ibu voting mau jam berapa, harinya kapan, dan sesinya berapa gitu. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Kita cuma punya waktu 25 menit lagi nih. Oke, tidak ada yang ingin bertanya terkait dengan tugasnya ataupun materi kita pada hari ini. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin itu saja arahan tugasnya dan penyampaian materi itu saya. Mungkin kita kembali di sesi web yang kedua, itu sesi 5. Nanti Bapak Ibu silakan voting di grup mau jam berapa dan harinya kapan. Oke, baik Bapak Ibu.
Mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri perkuliahannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Nanti saya Makasih kirimkan. Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Nanti saya kirimkan juga record videonya di grup WA. Oke, baik. Saya izin live duluan, Bapak Ibu. Iya, Pak. Ya Pak.